Salam hore, Om Swastiastu. Halo sahabat STI Bali, mewali male sareng titiang Kucita Dewi, tetap di channelnya Gus Menir, tetap dalam acara OR Obrolan Rumah bareng Kucita Dewi. Nah, kali ini Kucita sudah berada di suatu kediaman di daerah Ubud. Nah, siapakah beliau yang akan Kucita ajak ngobrol-ngobrol? Dan sebelum kalian tonton lebih lanjut video ini, jangan lupa kalian subscribe channelnya Gus Menir, tekan tombol lonceng, like, share, and comment. Nah, biar kalian gak penasaran, ini merupakan request dari penggemar, ya, tidak jauh-jauh dari Drama Gong. Nah, siapakah beliau? Langsung aja kita bakal ngobrol bareng Ibu Suratni. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Ge. Aduh, siapa yang tidak kenal beliau? Oh, Sirat kan Nuning. Jangan leh. Jangan leh. Oh, yang di Drama Gong sebagai peran Budoh. Liku. Cek pasti mana di peran Budoh ge. Dan leaneng ke nikah. Jadi putri manis tan bahasa. Ada. Yen banget sane. Sing nolak. Oh, sing nolak. Kalau tapi bisa longan bade meneh. oh gitu. tapi nak lebih pangus kan yang mulai di Budoh. Mula kelahiran gitu. Oh, mulai kelahirannya Budoh apa kengken? Di kerituannya mula cetak ada di liku gitu. Oh, kenten. Artinya sudah dibentuk dari segi karakter, Ya. terus bodinya gitu. Yang kene boden putri manis sih kan keceleng barang meneh apa balik. Dan kenten nah membahas mungkin kelajak yang ngobrol-ngobrol seputaran Drama Gong pun niki Bu. Ibu kan Ya. terjunnya ke Drama Gong niki. Iya. Nah, tiang nak tenuning kalau ibu terjunnya di Drama Gong. Masa? Iya, karena tiang lebih taunya ibu kadang tiang liku arja gitu. Karena seangkatan tiang pasti dah banyaknya mengenal ibu terjunnya di Arjo. Tapi ternyata beliau adalah pemeran Drama Gong yang terhits pada zamannya. Ibu, tahun berapa nih ke ibu mengawali karir sebagai pemain Drama Gong? Oh, nih. Kalau belajarnya sih Nika mulai dari SD kelas 6 kayaknya kalau nggak salah, itu kebetulan di Banjar Bajang Tiang, Banjar Bukit Batu, Desa Samplangan Dianya. Itu ada komunitas muda-mudi ya, boleh dikatakan setiap ulang tahun muda-mudi pasti buat acara. Nah, pada saat itu mengawali dengan drama perjuangan berbahasa Indonesia dengan pengurus muda-mudi yang kebetulan pada saat itu beli Wayan Sugito yang satu Banjar dengan Tiang. Bapak Putus pertama misalnya di Sugito itu merangkum teman-teman, merangkul teman-teman untuk buat drama perjuangan. Pada saat itu penua-penua seni di Bukit Batu itu melihat, oh ternyata Wayan punya bakat, ya. Coba latih. Nah, ada di apa gitu. Kebetulan di rumah sendiri dari Kumpi, Peka, Dadong itu memang pelatih harjo. Ya, pelatih harjo awalnya. Terus bapak kandung dan bibi ibunya Manduwas, bapak yang Imade Ranat juga perannya Raja Budoh. Ya, pada zaman Randat ya eksisnya Drama Gong zamannya Pak Petro ya, Bali Dipa dulu. Beliau mengawalinya juga dari jadi penabuh dulu gitu. Udah itu baru arjo dibimbing oleh kakek, terus Tiang dibimbing oleh bapak sama bibi gitu. Intinya ibu merupakan keturunan dari seni. Ya. Yan malu kelas 6 SD Baru mulai melajah. Ampun Kelas gentan 6 SD. SMP kelas 3 kayaknya. Kelas 2 SMP tahun 88, SMP negeri 3 yang mengawali diajak membentuk drama remaja. Sama Beli Sugito juga, sama Pak Rawit ya. Pak Suijo itu, Pak Lungo dan sebagainya, itu bentuk Drama Gong Wirabuana namanya. Wirabuana. Drama Gong remaja. Nah, itu eksis sekali sampai bersaing dengan Drama Gong dewasa dengan bapak sendiri. Kalau bapak grupnya Drama Gong Kerti Buana Sari, kita Wirabuana, ada Bara Budaya, saat itu ada Duta Bon Bali, bahkan di satu tempat pura seperti di Guang. Di dalam Guang itu kita dikasih urutan terakhir karena kita pecah rekor waktu itu. Drama Gong yang lingsir-lingsir duluan kan 3 kali biasanya ada Drama Gong, mulai dari manis lah, pahing sampai ngimpon, kita ada terakhir. Di kelas 2 SMP. SMP yang udah
ya boleh dikatakan sudah tidak minta uang ke sekolah sama orang tua. Jadi Bagaimana dengan Anda yang masih SMP? Apa masih main gadget? pada saat itu tidak ada gadget. Iya. Pada saat itu kita bayar SPP-nya karena negeri kan 1.150.000. Kita dapat narinya per hari, per sekali pentas itu waktu itu Rp3.000, Rp5.000. Karena kalau ngayah nasi bungkus. Pes. Dan tapi syukur pada saat itu kita kalau udah nari sebulannya 5 kali aja kita udah bisa nabung sisa SPP pada saat itu. SMP ya bisa dikatakan sudah mencari nafkah sendiri mungkin. Dan pada saat itu juga kebetulan di Banjar kan dari turun temurun juga ada joget bumbung. Nah kita di jog lagi. Ibu Milu udah di jogetnya? Di jog. Kalau wayan tidak mau, yang lain tidak mau. Nah jadi pengentar timpal banyak kan timpal gitu Milu. Akhirnya suatu saat tabrakan dengan acara drama gong kan. Jadi kalau joget kan bisa selip kan, tinggal joget malu, tinggal drama gong. Business Kadang-kadang di joget dori-dori masih jangan dan jangan dimalu. Karena aneh ngarepin pengibingannya nakal-nakal, tiang gitu. Iya. Cekatan bisa metengklungan Oke, bisa dia dengar bisa melawan. Ane ini tan bani asal bo daerah keras-keras pengibingan nenek-nenek bisa tergigal. Kalau joget putus bisa papat wanen-wanen kan ngigal. Oke, gitu. Selain pemain drama gong, Tapi betul-betul ngedang ngigal waktu itu joget masih kebaya, masih betul-betul ngigal. Belum seperti saat ini. Ya. Ibu, saya mau nanya, sewaktu ibu terjun ke drama gong ini memang sudah sebagai pemeran Putri Budo? Belum. Pertama kali diajak di drama gong remaja itu kalau nggak salah jadi penyeruan putri. Dayang. Dayang putri itu pun masih yang menghafal. Karena kita belum belum masuk ilmu yang kita harus serap seperti apa, ya jadi agak kagok sedikit gitu loh. Agak kaku memang. Akhirnya saya ditempa belajar di rumah juga diisi terus nutup. Bapak dan bibi ini kan terus tinggal satu grup yang ikut nututin barang. Mau balik di belakang panggung dilangsir, mau balik kengken acting, kengken miagan kengken lucu, kengken mau ini menja seperti apa, yang lihat perhatikan, terus praktek-praktek di rumah, terus cara berias juga biar bisa berias sendiri, biar mandiri gitu. Akhirnya jalan bisa kelas 91 kelas 1 SMA kayaknya. Karena kita udah jalan dari tahun 88 itu udah remaja 88, 89, 90. Cuma 3 tahun kita dapat di remaja eksis. Akhirnya drama gong dewasa pecah, bara budaya pecah. Terus bentuklah Sancaya Dwipa Bangli. Satu-satunya pemain remaja dicopot tiang. Jadi liku yang ada di remaja dicopot, teman-teman remaja wah ya nggak bisa jalan, nggak bisa jalan artinya mandeg lah, artinya kewa haliliku pada saat itu gitu. Bukan baru dia aja bisa, bukan banyak, artinya kan bekadong market gitu, yang kimistrinya kliknya susah jadinya dicopot. Kita ajak di Sancaya Dwipa, akhirnya dari 91 itu sampai 97 di Sancaya Dwipa sama Pak Petro pengisian 6 tahun ya anak Agung Rai Kalang. Setelah itu baru muncul ini daunnya Ramagong kan munculnya Arjemani. Ya Arjemani yang printing mas, Akacangi. Berarti setelah di Dramagong remaja nih hanya ibu aja yang satu ditarik sama ya bisa dikatakan senior mungkin di Sancaya. Di sanalah dapat bimbingan yang luar biasa. Baru ketika di Sancaya baru menjadi peran Budo? Sudah di remaja sudah. Di remaja sudah berganti. 2 tahun sudah di remaja, dan itu masuk ke Sancaya Dwipa lagi ditempa lagi kan. Jadi liku tua kengken, liku bajang kengken kan, terus panak pate kengken, terus ngewayahang munyi kengken. Itu beliau adalah guru yang luar biasa. Sugero Titiang Ratu nak lingsir Tungka Aji Kalam. Beliau yang sangat-sangat luar biasa, tidak lelah memberikan masukan, bimbingan. Begitu juga Tiang agresif sekali, datang dari panggung tuh kalau ada rasanya kita kurang langsung menghadap metimpuh kaki yang ajung
Napi gitu titiang wau agak nyelimet. Nah, sampai di rumah juga sebelum dapat laporan sama orang tua datang dari pentas asal mengganjal di otak asing beres di panggung, baik itu lucunya kah, sekannya kah, satu anak saya langsung ke kamar bapak, tahu pak kene marah pak, enggak pak ada sinyaknya kah, oh mai lah aku mai lah aku marah tidur. Oh gitu? Iya, sebelum dapat jawaban saya nggak tidur. Oh iya. Datang dari pentas itu langsung ngobrol. Mana seniman ya seniman ujak bawa keto bawa maket bawa roke ini main nak lakukan gitu main penepis main dibimbing langsung. Ibu ketika bergabung dengan Sancaya Dwipo ini kan bisa dibilang drama yang ya sudah punya nama kan gitu nih, merasa canggung nggak Bu? Nah, Iko kan bergabung dengan insir-insir ya yang Kenten. Kalau canggung sih tidak, karena kita sudah dekat sama bapak-bapak itu kan dulu partnernya bapak Tiang, cuma pisah grup aja sekarang ini. Dari kecil tuh Tiang udah seolah-olah anggap pepana ampun di seniman kan, ajak siram pun aku makin ajak main, makin kan lebih aloh. Lain halnya tidak pernah ketemu gitu misalnya. Bercanda pun biasa. Iwo kalau panggil Iwo gitu seperti almarhum Bapak Bentir ya. Iwo kini wo, kan ya wo na wo, meiwot ya gitu. Sama Bibi itu misalnya sama Bibi ya. Gampang koordinasinya gampang karena kita sudah larut karena ulian nututin bidan ulian nutut nikah, jadi kita udah dianggap anak juga sehingga kita ngadongin pun aluh gitu tidak segan-segan gitu. Pernah tak Ibu main sepanggung sama Bapak? Sering Ibu kalau di daerah Gianyar orang semua tahu Tiang Panah kan malah jadi kurang nih loh kok ya jadi istrinya. Kalau segi body mungkin sudah dianggap hampir sama, tapi umurnya kan berbeda jauh. Tapi kalau kita mampu memerankan karakter itu, kita kelihatan seimbang. Ya, seimbang. Jadi Tiang jadi kurangnya bapaknya di suami Tiang di panggung raja niki. Nah, kalau orang Gianyar nonton, malah jadi bahan itu. Oke. Ya, jadi bahan. Ketika bapak merayu Tiang misalnya, nah itu jangan ngambul-ngambul lagi. Nah betul musir-musir cucu ngeleng gimana? Gitu. Iya, terkadang kan agak gimana gitu kalau main tapi sama kalau Tiang terus terang saja baik sama adik juga dulu jadi raja budo, adik kandung, adik, bapak, bibi. Cara ngajak pergi biasa Tiang. Karena Tiang memang berusaha niki dari hati itu kan kita harus bisa lepas. Ini bapak raga, ini gitu. Tidak ada rasa canggung, kita di panggung. Dia adalah Raja Budo, saya adalah Liku. Nah, gitu. Jadi kita harus bisa membedakan itu agar kita tidak terganggu. Gitu. Jadi fokus kepada pemeranan sesuai ide cerita yang dibutuhkan oleh sutradara. Ya, intinya profesional lah ya dengan pembawaan. Bapak juga gitu. Karakter masing-masing. Bapak main juga gitu, kena mancing, kena kayak biasa kan. Sehingga kadang-kadang orang yang tahu tuh kok nyak ngajak adik nyak ngajak anaknya gitu nikel karena biasa ada kan canggung kerannya sama lah ya sama kayak Tiang juga biasanya kan keten kalau di panggung sarang aku ngasihnya pada kadang orang tuh nak kurang Tiang gitu biar yang nggak tahu kan bilang seperti itu. Nah balik lagi Bu, selama Ibu menjadi pemain drama gong pasti ada suka dukanya dong. Pasti. Tiang dot metakon kan peran buduh nih, peran buduh. Nah bisa dikatakan raga pangidang enak gede, masih enak gedek, pangidang enak sedih masih kan kita ya. Itu gimana Bu prosesnya nih ke? Aduh kalau niku sih memang betul-betul luar biasa tuh. Terkadang ya boleh kita katakan ada konflik sedikit dalam batin. Kita di rumah sedang misalnya ada broken home atau masalah atau bahkan dengan teman yang lain ada masalah. Teman sepanggung juga pernah ada masalah. Nah, ini terkadang. Terus nantinya kita harus baik sama dia. Kita harus bisa menjaga antusias penonton juga jangan sampai terpengaruh karena masalah kita. Itu perjuangan yang luar biasa. Saya sudah lakukan bertahun-tahun dan Tiang sendiri yang mampu mengalahkan itu, boleh dikatakan mampu mengalahkan mengontrol emosi itu. Iya, misalnya Raga mau bekal sebat beli Jumaha ada misalnya. Ini Raga nak kalau dari liku, Raga nak harus ke mancing penonton banyak gede. Raga upah untuk menghibur. Jangan sampai masalah kita itu muncul di panggung. Saya emang harus potong, jaga tetap gitu. Saya sekarang di panggung, bukan di rumah.
Yang yang di panggung, ya lo belong, mesti ayu, gitu. Bahkan yang dengan Pak pernah yang, sampai kayaknya miag-miagan di belakang panggung. Akhirnya di panggung dia patut mendiman aja, ya patut biasa dia. Teman-teman sampai kagetnya. Ya jangan disamakan dong. Di belakang panggung tuh pada anak mau Iya kan? Tapi di depan harus saya mesra. nggak mau mengorbankan penonton saya. Iya. Saya nggak mau penonton saya lari gara-gara saya nggak bisa fokus. Tuh. Jadi saya harus lawan itu. Harus mampu. Ketika kita memang harus menampilkan kelicikan ya, kedengkian kita sama salah satu partner misalnya kalau di Kujak Putri ya kan itu kengken carane iragem ya itu pang betul-betul penonton tuh masuk ke suasana miagan tuh, sehingga kalau sampai penonton tuh ngelempar saya di panggung tuh dengan kulit nangke, kulit semangke, jaka apa berarti benyusup ya, benar. Intinya kita berhasil. Benar. Nah, Ibu pernah nggak ada kejadian seperti yang Ibu bilang tadi antara pemain dan Niki ketika pentas sampai benar-benar ada kesalahpahaman? Pernah. Dia nggak sebut namanya. Pernah. Waktu itu dia SMA yang gabung di Drama Gong Duta Bon Bali yang dipimpin oleh Bapak Wayan Sumantro dari Duang ya, Bapak Bagong panggilannya. Terus diantara pemain itu dia yang paling muda, remaja SMA yang dari Menduko, sedangkan partner yang dari Menduko tuh sangat dingsir. Jadi tapi karena yang ingin memadukan, boleh dikatakan gurun tiang itu baby tiang mek luas, bibi tiang itu adalah guru yang luar biasa. Jadi tiang sedikit tidaknya meniru gaya karakter gue, tapi tiang tidak flat begitu saja, tapi masuklah dikit-dikit gitu. Artinya duko itu pangkan duko sekan loh ya, masih agak manying, agak kurangnya gini. Karena di sana kita bisa mendapatkan respon. Nah terus ada ketidakcocokan mungkin dari partner itu, nonton kan kebisaannya gitu sampai di panggung ngomong itu, tapi dia cara jawabnya biar penonton itu masuk ke suasana pekuranan, tidak yang jawab kemudiannya melawan membalas. Boje tawang beli yang belok udah mencang mana beli ngambil kurang sekali anak ada kurang itu. Penonton kan tidak tahu. Ya, penonton tidak tahu. Tapi raga kan nebak masih kan. Ketawa jangan belum gadi jangan liang kurang. Lu nak liang raga kurang. Engken kanggo sing kanggo jangan angkat, ada jangan nampak dong. Seperti itu jadinya. Jadi kita tidak boleh langsung blak emosi kita tuh marah. Oh raga kurang kene. Enggak. Jadi kita harus bisa juga memanfaatkan suasana apapun ya. Itulah drama. Dan penonton mungkin kalian tidak tahu begitulah suka dukanya Bung bisa dibilang kita selalu memberikan penampilan yang totalitas. Betul. Buat menunjukkan kadang sedikit ada kelupaan. Yang episode pertama sudah kan karena lama jaraknya keluar kan istirahat, kita biasa pergi istirahat merebahan. Kadang bekenyal bos 30 kali itu sebulan pentas full. Kau nak yang orang. Tiga le bayu kan gitu pidan Ramadan. Mau buah ke ngale prai gitu tuh. Itu akhirnya kan capek kita apalagi sekolah pagi bangun siangnya nggak dapat tidur, sore kerja panggung ngigel terus begitu. Akhirnya kan pasti ada kelemahan di saraf-saraf kita tuh. Gamal tiang baru susu nih. Bangun. Udah bangun. Mas Lenang ke WC mulai. Bangun kadang di WC. Itu langsir itu. Muka langsir. Saya berusaha action saya tuh seolah-olah tidak lupa. Padahal besar nih apa kalau orangnya ini. Besar nih penabok bongkar gede. Apa ya kalau orang asal itu besar ya mau kipang si tukang kenang. Apa rancang? Dia ingat satu kata pertama. Ingat langsung bla. Aduh, itu di belakang layar. Aduh, itu pengalaman juga Bu ya. Jak sap, jak totek itu tak jak sap gitu. Hampir semua tapi ekspresinya
menjaga dari ekspresi, langsung tawaran gesal kan penonton. Tapi entek masih sebang nih itu. Ya. Ada nggak takon mau kipo andek sih kang kena orang can. Nah, Ibu bergabung di Dramagong, grupnya Sancaya Dwipo. Wirabuana dulu. Wirabuana. Sancaya Dwipa. Nikah mantan. Iya, yang lamanya gitu. Yang lain kan sebentar-bentar, yang bon-bon banyak lagi. Oh, berarti yang memang lama di Sancaya Ya, Dwipo. Nah, Nika Ibu pasti tahu bahwa Dramagong Nika surut kan katanya bisa dikatakan menurun. Dan Ibu juga kan dikenal sebagai ya seperti yang Tiang bilang tadi sebagai pemain arjo. Yang tidak lain juga liku. Kok bisa beralih ke liku akhirnya? Nah, liku arjo. Nah, itu dah. Terkait dengan pertanyaan Dek tadi kan Dramagong tuh surut karena munculnya Arjo Muani. Ya, tahun 97 kalau nggak salah. 97 itu muncul Arjo Printing Mas, ya, Plar, udah itu Aka Canging muncul lagi. Nah, drama ngoyong sebelum muncul Nika, begitu daun drama, Tiang masuk ke Bondres. Oh, udah masuk Bondres. Masuk ke Bondres, paguyuban lawa, MC, presenter dan sebagainya. Nah, yang lakukannya artinya lagu masang bubu sambil melajah gitu. Nekian jangan nen. Nekian jangan nen ana Bondres. Begitu sekalian lah karena drama udah enggak. Niki Bibi kebetulan kan Arjo dulu, Bu Luas Arjo sama Bapak Arjo. Beliau tuh akses langsung begitu drama surut, beliau tuh langsung mau nyaluk gelung anem kembali desa Rai kan dengan yang lain-lain. Terus diajak lah yang meremon nih ya ngadiliku. Cuma le pakai ngai jadi gelung. Memek modalin. Ngai gelungan ke batuan, ngai gelungan langsung musikut ngai pakaian Arjo langsung. Tahu-taunya biasa raga nang igal ngelegar kene dah, mas lenang kene mau belajar jadi mau kaput kukur kan ke bos. Igal pertama itu ampo-ampo les. Artinya kita belum bisa gimana cara pakaian yang fit gitu kan, belum bisa antes gitu. Kelas di kalangan begitu, tinggal benpok badong kelas gitu. Artinya kan, tapi kalau untuk mental kan sudah. Cuma kita membedakan misi memadukan tari dengan tembang itu, dialognya itu yang terpenting. Kengken jadi ngebrak penonton dengan kostum yang berbeda walaupun karakternya sama. Tapi jadi, Ibu kalau yang boleh tahu berarti bisa nyanyi juga? Iya, dari kecil memang. Nak cuma ngurung-ngurung ngarjon itu kan otomatis lah belajar langsung dari ini. Memang juara memang. Juara. Dari SMP juga dapat juara 1, sampai tingkat provinsi juga dapat. Nah, artinya banyak lah piagam-piagam yang kita dari sini itu dah yang membekali yang untuk ke akademisnya. Intinya Ibu Niki memang mengikuti perkembangan zaman. Zamannya Dramagong masuk di Dramagong. Begitu surut Bondres masuk di Bondres lo belong lo belong. Paguyuban lawa juga kebetulan tuh Haji Komang Apel beliau menarik tiang untuk gabung ya. Dan itu setelah kita jalan paguyuban lawa jalan baru kita mengorbitkan Pak Kedil, artinya mengajak beliau bareng gabung di paguyuban lawa ya. Jadi kita bareng itu akhirnya gitu semua kan sukanya luar biasa kan. Jadi kita satu tim namanya grup Lawak Balian Sakti ya, itu grup Lawak Balian Saktinya. Dan itu baru muncul ini Arjo Muaninya, Aka Canging dan Printing Masnya. Drama udah betul-betul ngoyong. Terus eksis, dan itu barengan gabunglah kita dengan itu di paguyuban Lawak Bali yang dipimpin oleh Sugro Anak Agung Kosuki. Beliau yang mempersatukan seniman Arjo, drama lawak semua masuk di sana. Jadi pertunjukannya boleh dikatakan kolosal. Nah, terus setelah itu muncullah wayang. Makin wayang. Ya, kan wayang setelah surutnya Arjo Muani kan muncul wayang Jengblong kan. Nah, kemudian muncul wayang Jengblong itu ada giliran Anda. Giliran yang generasi persen niki. Dan tapi luar biasa, memang harus ada gitu. Memang harus harus ada dan Ibu siap. Nah, yang kangwang blog Ibu. Bahkan saya sebagai dosen di ISI Denpasar dari berpijak dari itulah begitu drama surut yang gabung di Bondres berpikir
Karena sulit udah mak gaya kan, mumpung kita eksis di Bondas di Premon, manfaatkan penghasilan kita yang di sana itu untuk sekolah tahun 2000 yang mulai sekolah atau kuliah di Isi Denpasar, pemlah anak dua. Anak kedua lahir. Tentu semua Niki dah yang sangat luar biasa banget Niki menjadikan motivasi buat yang sendiri. Pokok seperti yang Tiang bilang, Masan drama Ibu Jaya. Pelawak Jaya, ada Arjo milu nah masih di liku. Ini nak liku Arjo, masih saya kata ya udah pada jat ya. Begitu yang di kampus mahasiswa nyen tanuning dosennya Niki. Oh, Ibu juga sebagai seorang dosen. Iya, nah kebetulan Swece Widi. Jadi mungkin itu bukan dari Tiang saja. Leluhur Tiang dari Kumpi, Peka, Dadong masih hidup. Beliau mengabdi luar biasa, nguruk ngarjo kuda ngarjo. Kalau itu di akademis kan ya, artinya kalau itu diformalitaskan, berarti kan dia tuh sudah mengabdi, cuma tidak formal. Jika di luar formalitas mengajar, ya niko udah benahnya gaji, nah ada kan. Tapi zaman pidana nguruk aja nah bahas nang lah bahas bangunyu kayu biu kita nah balas budinya seperti itu. Tapi menjadikan ada kesenian itu yang terpenting. Itu luar biasa pengabdian beliau. Terus Tiang kemudian yang generasinya terjun di akademis. Jadi melalui itu mungkin dia membukakan jalan buat Tiang. Bukan karena Tiang cuma melakukannya aja di akademis. Ibu diisi ngajar napi nih ke kebetulan Tiang kan dulu tamatannya di Pedalangan. Tahun 2006. Dan itu pas waktu itu ada pengangkatan dosen Tiang lolos. Terus 2010 yang kuliah ke Solo S2-nya di ISI Surakarta. 2012 dibuka lagi jurusan Sendra Tasik dulu namanya, seni drama tari musik yang dipindahkan ke sana. Jadi pemegang drama, mata kuliah drama. Berarti yang jurusan Pedalangan Ibu bisa ngoyang mesti saya tanya? Nggih. Jak lengkap saja. Aduh, mantap sekali. Artinya tidak se-eksis karena kita tidak mendalami, tapi vokabuler pembelajaran Tiang tahu. Ampun wayang-wayang lemah pun gitu. Wayang lemah, aduh multi talenta banget Niki. Nggih. Ibu, yen najak nuturin biyen nak ke lantang saja. Sih gitu nya nawang kayang Niki malih wonten. Jadi kene untuk mengobati kerinduan daripada penggemar Ibu Niki, nak kangen sajan coba kengken dialog Ibu Mara Pesu. Nah nika yen Ibu karinget Semara Pradipta nika tadi Rabi sing ada nak ngerengwang kone jak kene Raben coba ada dialognya sedikit Mara Pesu nika sebagai ngentenin gitu istilahnya. Entan ingat simpon Pada saat itu Tiang jadi Rabi, terpaksa rajanya mengambil Tiang. Raja terpaksa sih ada kena, tapi ajen ini sangat ngadongang pangpanak pateh dari Rabi gitu, pok pateh gitu. Terus irago tuh dari liku artinya ngantiang pangnya aja sirap sing aja gitu. Pengantin masa pengantin baru sing aja sirap. Galaan dulu gitu ya. Itu model kalau sing juari gitu. Ini menyenit. Inali benah nih. Asal bu ada orang pengantin pasti selalu bahagia. Pasti selalu mesra. Benah nih gitu. Kalau nih berago tadi Rabi, coba bayangkan subuh aminggu masa kapan kang ngajak ang teh hida dua agung putra mau kolom tewa ratu nasi cau gila yang kena kaden padahal agak Rabi nih bener kan sing gantingan angge bener nih kejit kan mengerti bener nih bodoh marani nyak ben gelap aja ke gedongan tuh agak nih yang mau giring ke temo terus tidak gotong kayak masih kelemas yang dengan ramang bawa coba bayangkan aduh ya Ibu kalau di Arja gitu juga notas gininya ya intonasinya tidak bisa dipungkiri karena kita lahirnya di Dramagong walaupun kita pakai kostum Arja tembang sudah intonasi pasti kental kelihatan dialog drama tidak bisa dipungkiri begitu juga sebaliknya kalau umpamanya orang itu sudah lahirnya di Arjo
baik intonasi, tekanan suaranya bang jadi gal drama jag mungkin arjel apa besu katakan arjel dan ngidang ngilit nih ke emang harus kita tidak bisa kita eksis kedua-duanya tidak bisa. Memang harus satu-satu nih. Kecuali memang betul-betul orang tuh mahir banget di arjo jag arjo ya tulennya. Amun bo mekelo nang di drama jadi nyemak gen arjo jag mungkin drama besu. Iya gitu nyen semeton. Nah Ibu Niki Tiang tadi kan juga sempat ngobrol sama Ibu bahkan PKB Niki katanya Dramagong keten nggih mau tampil ya. Asengkara Niki sudah sih ada informasi kan Tiang diberikan kesempatan untuk menampilkan Dramagong di PKB ya. Penonton Tiang sejebak jagat Bali mungkin yang kangen dengan Dramagong ngiring nanti datang ke PKB, semoga kita bisa terhibur kembali. Dan Tiang ingin sekali sangat berharap para seniman Dramagong yang Tiang ajak dulu main bareng sepanggung, kalau memang ada niat untuk membangkitkan kembali, ayo kita ketemu, kita ngobrol apa yang harus kita lakukan demi ajaknya kesenian Dramagong. Tiang semangat sekali Niki dan ingin memotivasi baik mahasiswa yang sudah mendapatkan pembelajaran Dramagong di ISI dan Pasar, ya teman-teman siapapun welcome. Tiang siap untuk menuangkan apa yang Tiang miliki. Wah, nah Nike sudah diselipkan pesannya Nike, dan bagi juga buat seniman-seniman sane Dumun era zamannya angkatan Ibu juga, ayo bangkit sama-sama. Tiang sangat menanti Niki, Tiang juga kangen banget biarkan Tiang nonton di biasanya di YouTube aja. Jadi teman-teman Dramagong Niki PKB katanya mau tampil, jadi kita ayo tunggu bagaimana penampilan dari para senior-senior kita yang sudah kangen, siap-siap nanti di PKB. Kalau nggak salah bulan Juni, Bung ya? Iya. Hingga Ibu terima kasih banyak Niki atas waktunya. Kirang langkung Tiang nasi lampura Niki subo rauh langsung nyel-nyel kenten tanpa kenten Niki. Basa-basi lagi. Karena Tiang memang pengen dari adik telepon untuk ngobrol tuh luar biasa. Tiang pengen sekali ajak Tanado gitu loh istilahnya. Yang Tiang nak dot nesiro ning ajak duet bareng kita pertemuan lalu Niki ini kalau di seni di panggung Niki pana ya Niki Ibu itu cara ada jadi bangkit betul, harus kita mampu, artinya Tiang siap masuk di segala generasi keberapa pun Tiang harus larut, tidak menonjolkan diri, tidak boleh begitu. Jadi kita harus larut engken kena pangrator agak benar, sama. Dan jangan ada perasaan bahwa saya itu adalah senior, Anda itu tidak bisa di panggung singidang dua pedidi. Ya, harus kita bagi dum karangnya harus apik gitu ya, baru kita mantap. Intinya kita saling mensupport. Nah, Tiang yang senior sangat bangga, Tiang yang junior sangat bangga sekali bisa nanti kolaborasi dengan senior. Siap Begitu sekali. juga dengan Ibu bisa masuk di zaman makin bisa eksis lagi kan sangat luar biasa. Tuhan memberikan desain yang memberikan tugas dan kepercayaan kepada Tiang. Tiang berusaha sekali Niki untuk memadukan akademis maupun non akademisnya dengan teman-teman. Mari kita bangkit bareng. Semoga ada waktu ini nanti kita buat kini kolaborasi Bung siap. Ibu terima kasih banyak Niki dan teman-teman semuanya, mudah-mudahan obrolan Tiang kali ini bisa mengobati rasa kangen kalian kepada Ibu Suratni. Semoga nanti kalian menyempatkan waktu kalian untuk menyaksikan pementasan Dramagong di PKB di bulan Juni nanti. Nah, Tiang Kucita Dewi dan Bu Suratni pamit undur diri, dan jangan lupa kalian tonton video ini sampai akhir, dan jangan lupa juga subscribe channelnya Gus Menir, tekan lonceng, like, share, and comment. Tiang Kucita Dewi beserta Ibu salam sehat dan sejahtera. Kita tutup untuk para Mas Santi. Om Santi 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 Om. Salam hore dulu. Assalam hore.